Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading review atau kilas balik perjalanan kamu di 2022. Kita akan lihat pelajaran jiwa kamu. Lalu kita lihat juga ada advice buat kamu, gimana ke depannya lebih baik. Lalu kita akan lihat blessing apa yang akan datang di hidup kamu. Oke, gini ya, di 2022 ini kan aku melihat perjalanan kamu ya. Ada sesuatu tentang hubungan romantis kamu yang pertama. Kalau misalnya ada hubungan-hubungan yang harus pergi atau ada hubungan yang misalnya nggak berfungsi atau nggak berjalan seperti yang kamu pikirkan, nggak apa-apa. Memang kalian bertemu untuk bukan untuk saat sih, untuk kepada ada suatu pelajaran yang hanya bisa kalian pelajarin ketika kamu bertemu dengan orang ini atau beberapa orang ini ya. Karena aku juga melihat ada tema twin flame untuk kamu yang resonate dengan twin flame di hubungan kamu di sepanjang 2022 ini. Mungkin ada hubungan yang sangat triggering karena mereka itu twin flame kamu. Dia itu kaca kamu, jadi part diri kamu yang mungkin kamu nggak lihat, part diri kamu yang perlu ditransformasi. Hanya baru bisa ke-trigger kalau kamu ketemu sama twin flame kamu. Karena apa? Ini salah satu kartu juga yang berbicara tentang twin flame ya. Dan aku melihat juga di beberapa reading sebelumnya, juga ada tema twin flame. Dan dengan hubungan-hubungan ini, terutama hubungan romantis kamu, yang kamu pikir harusnya kamu menua bersama atau seterusnya sama orang ini, tapi ternyata tidak. Kamu berusaha bangkit ketika hubungan ini kayak hancur berkeping-keping, gak berjalan seperti yang kamu mau. Tapi gini, dengan twin flame ataupun dengan bukan twin flame ya, kamu akan bertemu. Karena door to romance ini kayak kalau kalau misalnya ada hubungan yang terpisah atau hubungan yang gak berjalan seperti yang kamu mau, semesta akan membawa kamu, ibaratnya orang-orang itu lebih kepada untuk mempersiapkan kamu untuk bertemu dengan orang yang seharusnya buat kamu ya. Atau dengan kalau misalnya buat kamu yang resonate dengan twin flame, kalian bertemu untuk jadi trigger dulu nih, untuk jadi katalis, kalian terpisah, kalian bertransformasi masing-masing. Ketika kalian sudah bertransformasi, energi kalian bisa match, baru kalian ketemu lagi ya. Mungkin prosesnya nggak mudah dengan Angel of Strength ini, biasanya muncul ketika ada situasi yang nggak mudah gitu. Ketika ada situasi yang membuat kalian kayak mau gak mau harus kuat. Kuat itu bukan pilihan, tapi kuat itu kewajiban. Dengan Angel of Strength ini mungkin tidak mudah ya, terutama aspek hubungan romantis bisa juga ya. Kalau ini nggak berbicara tentang hubungan romantis, ada situasi-situasi di hidup kayak yang bikin kalian mau gak mau harus kuat. Mari kita bahas lebih lanjut. Dan yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya ada orang-orang tertentu atau situasi tertentu yang perlu pergi atau perlu kita lepaskan, ini temanya keluar lagi sih, jadi kayak tapi nanti kita bahas. Di sini ada Five of Cups ya, tapi kita bahas dari yang ini dulu. Dua kartu awal kamu ini temanya berat sih, tapi setelahnya itu lebih ringan dan lebih kepada energi yang sudah bertransformasi. Kita bahas kartu yang menggambarkan diri kamu di sepanjang 2022, Four of Pentacles. Ini berbicara yang pertama ego, yang aku bilang ya, dengan twin flame ataupun enggak, ada hubungan-hubungan yang mengajarkan kamu tentang ego ya. Dengan orang itu mungkin egois atau kamu yang egonya ketinggian, ada pelajaran gimana kamu mentransformasi ego di dalam diri kamu. Lalu yang kedua, dengan Four of Pentacles, ini adalah orang yang belajar untuk apa ya, untuk mindful dengan energinya, dengan waktunya, dengan apapun yang dia punya gitu. Mindful dalam artian gue hanya mau kasih ini kepada orang-orang atau situasi yang gue anggap penting. Gue gak akan ngasih ke sembarangan orang karena gue udah belajar gitu. Mana orang atau situasi yang pantas dapat energi gue, waktu gue, perhatian gue udah belajar untuk itu ya. Dengan Four of Pentacles kayak ada situasi dan orang-orang tertentu yang menunjukkan kamu untuk lebih mindful dengan apa yang kamu punya. Terutama dengan waktu dan hati kamu. Lalu pelajaran jiwa kamu, Five of Wands. Pelajaran jiwa kamu dengan Five of Wands ini yang pertama berbicara tentang konflik dan kompetisi. Yang tadi aku bilang, selain hubungan romantis, ada suatu tema dengan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin ada dengan konflik gitu, kayak ada orang-orang yang harus pergi atau ada situasi yang membuat kamu pergi. Lalu juga dengan kompetisi, ada orang-orang yang mungkin kamu pikir tadinya temen, tadinya baik, ternyata enggak, ternyata nusuk dari belakang, ternyata enggak sebaik yang di depannya dia terlihat baik. Kamu bisa melihat ada orang-orang yang seperti itu, ada situasi yang seperti itu. Lalu juga dengan Five of Wands, Five itu kan angka perubahan, angka kayak transisi gitu. Mungkin ketika momen transisi itu rasanya nggak enak, rasanya kita pengen cepet-cepet berlalu. Tapi dengan Five of Wands aku juga pernah bilang bahwa
Ini angka Five of Wands ini adalah sebuah persiapan gitu. Konflik, tantangan, gesekan, orang-orang tertentu yang datang di hidup kamu itu sedang mempersiapkan kamu menuju uh, tempat di mana seharusnya kamu berada atau bertemu dengan orang-orang yang memang tempatnya di hidup kamu. Ya, itu yang kamu harus pahami. Gimana pelajaran-pelajaran ini mengubah kamu jadi Queen of Pentacles? Walaupun kamu elemen udara ya air sign, kamu digambarkan berubah bertransformasi jadi Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu orangnya apa? Orang yang ahli dalam bidang yang dikerjakan, kayak tangannya emas, tangan Midas gitu, apa yang dia pegang jadi emas. Lihat dia merawat apa yang dia punya, merawat apa yang dia kerjakan. Dia berdedikasi sama apa yang dia kerjakan. Dia juga punya energi yang merawat kayak energi seorang ibu gitu. Nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan, energi seorang ibu kan merawat orang orang di sekitarnya gitu, keluarganya. Nggak cuma keluarganya juga, kamu punya energi yang caring sama orang lain. Tapi kamu belajar bahwa care-nya kamu itu diikuti dengan sebuah pembelajaran ya. Kamu hanya memberikan perhatian kamu, waktu kamu, kasih sayang kamu kepada orang-orang atau situasi yang kamu anggap perlu atau penting. Dan juga dengan Queen of Pentacles ini, aku juga melihat ada perubahan pada aspek bisnis, karir, dan finansial karena ada, kalau Queen itu kan fase tertinggi dari Queen atau King itu adalah fase tertinggi dari sebuah evolusi elemen ya. Dan aku melihat kamu udah melewati banyak hal di mana kamu sudah berada di titik Queen of Pentacles, berarti skill kamu juga udah banyak bertransformasi dan itu akan terlihat sih di dunia realita kamu. Lalu sesuatu yang perlu kamu banggakan. Ada ada proses transformasi ya. Dengan Knight of Wands ini kamu jadi orang yang lebih nyaman sama diri kamu, percaya diri, berani speak up juga, berani dalam artian gini, kayak apapun yang terjadi itu nggak akan bikin kamu takut mencoba, takut melangkah, takut ngapa-ngapain, walaupun banyak berita yang seringkali negatif, kamu nggak takut dengan itu semua. Kalau kamu punya ide-ide kreatif, kamu juga nggak takut untuk mengekspresikan itu, nggak takut untuk mengambil resiko. Resikonya tentu saja ditimbang ya, bukan resiko yang misalnya berjudi itu kan bukan resiko yang ditimbang, itu resiko yang ngaco gitu. Tapi lebih kepada dengan Knight of Wands ini, selain jadi orang yang nyaman, percaya diri, berani, juga orang yang excited gitu sama hidup. Lalu advice-nya buat kamu yang tadi aku bilang ya, menengok ke belakang dengan Five of Cups. Kalau misalnya ada situasi atau orang-orang tertentu yang perlu pergi atau perlu kita ikhlaskan, ya ikhlaskan gitu. Memang kadang ada yang menyakitkan gitu, kayak kita sulit memaafkan. Tapi percayalah, yang tadi aku bilang dengan Five of Wands di sini, tuh angka 5 udah muncul 2 kali, tema transisi dan transformasi. Dengan Five of Wands di sini ya, orang-orang itu atau situasi itu sedang mempersiapkan kamu menuju sesuatu gitu. Sesuatunya apa, tiap-tiap kamu akan beda ceritanya. Tapi ketika kamu udah bisa melihat ketika semua itu udah berlalu, nanti kamu akan mengerti apa sesuatunya kamu itu. Kamu dipersiapkan untuk apa oleh semesta, oleh Tuhan. Itu yang kamu harus pahamin ya. Jadi jangan bikin sesuatu yang terjadi di waktu lampau itu bikin hati kamu berat atau bikin energi kamu berat. Kedepannya nanti langkah kamu gak ringan. Nanti kamu kehilangan excitednya kamu sama hidup gitu. Knight of Wands-nya gak keluar. Optimisme, semangatnya kalau masih nengok ke belakang itu gak akan keluar ya. Lalu blessing yang mau datang di hidup kamu, King of Cups. Kalau ini berbentuk orang ya, orang yang mau datang di hidup kamu energinya itu King sama Queen of Cups. Energi orang yang caring, sama cocok kan sama Queen of Pentacles. Orangnya caring sama 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 apa ya? Sama orang yang dianggap penting, sama apa yang dianggap penting. Energi yang nurturing, orang yang mengayomi seperti energi keibuan gitu. Dan ini King of Cups, ini Queen-nya. Orang yang caring, orang yang nurturing, orang yang sensitif, empatik. Dia merawat, menjaga. Ini orang King dan Queen of Cups ya. Aku melihat orang yang hatinya paling baik. Kalau dalam konteks hubungan romantis atau berbicara tentang sosok seseorang, King sama Queen of Cups itu orang yang hatinya paling baik sih di antara elemen-elemen lain. Dan bisa juga dia orangnya apa ya, punya kemampuan spiritual sih, atau ini bisa juga perjalanan perubahan kemampuan spiritual kamu ya, menuju King dan Queen of Cups. Kayak kamu punya healing energy, kamu kemampuan intuisi kamu jadi lebih baik, atau misalnya kamu empat ya, empat kamu bisa channeling energi kamu dengan lebih baik, hal-hal semacam itu ya, blessing yang mau datang di hidup kamu. Dan juga ini juga bisa berbicara kamu punya kemampuan healing untuk diri kamu, healing untuk orang-orang di sekitar kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!